Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang kembali di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast edisi Bali. Asik. Kita di mana nih sekarang, Kak? Lagi di Bali dong. Balinya di mana nih? Kita lagi di Canggu. Ini kita lagi di hotel kita nih di The Country Bunga Laus. Selama 4 hari kita udah. Iya, ini hotel yang nyaman banget. Lu lihat nih, kalau bisa lihat sekeliling. Sayangnya kameranya kan nggak bisa muter ya. Coba puterin dulu kameranya. Nanti. Ini rasanya kayak di alam ya, karena kayak lagi di Bali sih. Iya, kayak lagi di Bali. Maksudnya di alam kan kayu-kayu gitu. Nyaman, ya gak sih? gitu gak sih? Nyaman, terus adem, nggak berisik ya kan? Sebelum kedatangan kita. Ternyata kita yang buat berisik. Iya, ternyata kita yang buat berisik. Kolamnya tuh tadi tenang ya. Tapi semenjak kedatangan kita Jadi berisik. ada les renang dadakan juga. Iya. Nah, oke deh. Halo, kabar dia? Halo Firman. Kita mau ngomongin apa? Berhubung nih tahun 2021 udah mau berakhir ya nggak sih? Iya, Sekarang nih, udah tanggal berapa 2021. deh? Sekarang udah tanggal 10 Desember Udah 2021. Gak kerasa ya 20 hari lagi kita udah ke tahun 2022. 21 hari lagi menuju 21. 2022. Nah, apa sih yang mau kita omongin hari ini jadinya, Nggak Bang? tahu nih. Sebelum kita ngomongin 2022 nih, Oke. kayaknya 2021 nih ya, sebagai netizen aktif ya, dan pengguna sosial media Instagram, WhatsApp, Line dan LinkedIn yang terbaru gitu kan. Gue nih melihat nih Kak, kalau 2021 tuh banyak banget banyak banget inovasi-inovasi di bidang media sosial. Kayak kita tahu tiba-tiba ada Reels. Ya gak sih? Yap. Reels bulan apa ya? Tahun ini lah pokoknya. Tahun ini lah pokoknya ya kan. Terus ada YouTube Short kalau gak salah ya, tahun ini juga gitu. Terus TikTok yang tadinya cuman 30 detik sekarang ujuk-ujuk 5 menit. Udah 5 menit yang ya? terbaru ada yang 5 menit nih. Alah, Gila, oke. cepet banget. Yang artinya 2021 nih, wah, perkembangan media sosial cepet banget ya. Ya, betul. Dan yang kayaknya mau jadi game changer tuh si Mark Zuckerberg. Salah. Mark Zuckerberg. Ya kan? Iya. Dengan hadirnya apa? Meta juga kan? Gila itu. Gimana nih? Bingung gue jadinya. Jadi gimana Ya, deh? gini Gimana? ngomongin tren sosial media 2021, pernah nggak sih nyangka kita ada di fase kalau apa-apa tuh kita harus buat konten gitu? Iya Pernah nggak sih, sih iya. kepikiran? Kayak Pernah, dulu pernah. tuh kita mentok-mentok nih foto doang udahlah cukup nih buat gua update di Facebook gitu Iya, atau benar. apa, ya nggak sih? Iya, dan fotonya gak usah bagus juga kan? Kayak ya udah yang penting gua lagi di Bali nih, gua upload foto di Bali, udah Iya, keadaan. kayak gini cek. Kayak gua tahu tuh. Bapak-bapak ID. Nah, terus tiba-tiba nih di tahun 2021 kayak kita tuh hobi banget ngambilin dan ngumpulin footage. Bener banget Iya itu. sih. Aha. Terus apalagi belum tren 2021 tuh bikin transisi ala-ala. Ala-ala ya Lagi kan? bersihin aci tiba-tiba nyampe di Di Bali ya kan? Terus ada yang can we skip to the good part atau di Bali. di Bali gitu kan. Wah, banyak banget lah. Bener. Terus juga tiba-tiba ada yang naruh HP nih lagi di kantor, tiba-tiba di Di- pantai. Tiba-tiba di pantai. Iya. Belakangnya jembatan Ampera. Banyak yang kayak gitu. Bener-bener. Nggak pernah kepikiran nggak sih? Iya, gak pernah kepikiran nih kenapa bisa ya yang semula kita ini kan mungkin agak pasif dalam menyebarkan, bukan agak pasif ya, nggak semua orang Indonesia itu seneng untuk upload konten yang benar-benar serius gitu. Ya. Tapi di 2021 semua orang Berlomba-lomba. keranjingan gitu Benar. buat kelihatan kayak influencer. Asyik. Kayak ada yang curhat. 2022. Ada angkatan tahun 2022 influencer next, tolong Amin, ya amin. diingatkan. @firman.fzn. Wih, mantap. Dan jangan lupa follow Mardia. Hey. Nggak tahu Y-nya ada berapa? 3. Bisa-bisanya. Yang asli Y-nya ada 3. Yang ada 3 Y-nya. Nah, gitu Kak. Jadi menurut Kakak nih gimana nih 2021 perkembangan ini, apakah justru berdampak positif terhadap personal branding seseorang atau gimana? Karena mau gak mau ya kita memang harus tampil ya sekarang Iya, di media sosial. Kayak sebenarnya 2021 tuh orang-orang udah mulai berlomba-lomba kan. Sebelumnya di 2020 tuh kayak udah banyak tiba-tiba orang yang jadi tadinya gue tuh cuma bikin konten tuh cuma buat gua gitu. Terus tiba-tiba di tahun 2020 dia berhasil engage di masyarakat, terus tiba-tiba 2021 jadinya itu jadi karir. Banyak kan yang kayak gitu. Banyak banget. Ya kan? Terus kayak semua orang di 2021 ya kayak mulai untuk
menjadikan media sosial itu sebagai brandingnya mereka, sebagai portofolionya mereka, sebagai apa ya? Jadi kalau orang ngelihat ya, lu bisa bikin video, lu bisa bikin ini, dan perkembangan 2021 tuh kelihatan banget kan, digital tuh kayak semakin di depan gitu ya kan? Iya benar. Ya karena dampak Covid juga mungkin ya, pandemi. Benar. Orang bosan di rumah ngapain ya udah. Iya. Paling banter buka HP gitu. Benar, tapi di 2022 pun walaupun misalnya seenggaknya Covid sudah mereda, tren ini akan tetap maju. Oh iya. Tren ini justru malah akan semakin booming walaupun orang-orang pun udah udah kembali bekerja seperti biasa, karena kita selama 2 tahun ini tuh udah terbentuk kebiasaannya lah ya kan. Habitnya ya. Udah terbentuk kalau kita ya mau posting nih nggak yang sembarang posting. Kita harus edit dulu nih biar kelihatan lebih menjual ke masyarakat dan orang-orang lebih tertarik melihatnya gitu. Bahkan kalau dulu mungkin kita bikin konten hanya untuk diri sendiri ya. Tapi bagaimana di 2021 gue melihat tren yang cukup menarik. Apa ya? Jadi orang itu dia nge-branding dirinya sendiri sekaligus perusahaannya. Itu kan banyak banget ya, di TikTok, di Reel yang nunjukin kalau di kantornya ada makanan gratis gitu kan, ada tempat buat fun, ada biliar, ada main game FIFA, mungkin itu kantor kita deh kalau main game FIFA ya. Kayak gitu. Jadi sekarang bagaimana bahkan perusahaan-perusahaan juga melirik perkontenan ini sebagai cara mereka untuk nge-branding tapi lewat pegawai-pegawainya gitu, gak cuma lewat mereka. Karena kan dulu cuma ya branding perusahaan apa sih, company profile gitu kan, banter-banter videonya atau testimoni. Tapi sekarang udah enggak gitu, udah sangat berkembang. Dan benar mungkin ya 2022 ini akan semakin berkembang karena 2 tahun ini habit kita udah dibikin gitu. Dan ngomongin 2022 kira-kira tren apa ya yang bakal rame? Mengulas kembali 2021 saat Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Aduh susah banget namanya. Iya, pokoknya itulah founder Facebook. Pokoknya dan Instagram. Iya. Yang resmi yang resmi mengumumkan kalau foto itu sudah tidak di-engage lebih banyak sebanyak video. Ya kan? Jadi semenjak adanya pengumuman video akan lebih diutamakan dibandingkan foto. Lihat deh sekarang, orang-orang berlomba-lomba untuk buat video. Dulu kalau kita buat video tuh kita harus bikin video minimal 3 menit gitu. Iya nggak sih? Kayak vlog. Dulu saat zamannya vlog, inget banget nggak? Ingat. Kayak minimal tuh kita harus kasih info tuh videonya tuh harus panjang gitu. Harus banyak gitu. Terus sekarang orang nggak mau. Kayak orang mau lihat video tuh mungkin maksimal 30 detik kali ya. Iya. Kayak review pendek itu lebih diminati dibandingkan video 3 menit, ya kan? Coba dilihat aja. Mungkin ada beberapa penikmat video, masih banyak penikmat video panjang. Cuman kalau untuk mencari informasi atau kayak review gitu, mungkin orang lebih prefer nyari yang dia pendek tapi singkat padat jelas. Oke. Kayak misalnya nih kita mau review hotel ini. Ini kita bikin video secara keseluruhan selama 30 detik, terus kemudian kita masukin VO kayak harga semalamnya berapa, fasilitasnya apa, lokasinya di mana, dan pantai apa yang paling deket. Dan kita yang penting tuh tunjukin punchline-nya apa yang mau kita tunjukin. Oke. Kayak misalnya harganya segini. Ya, coba lihat ya beberapa video dengan konten atau punchline di detik-detik awal itu akan memancing penonton lebih cepat. Misalnya hotel 100.000 fasilitas lengkap cek gitu kayak. Hotel 100.000 fasilitas bintang 5 cek. Iya, kayak gitu kan. Kayak orang tuh kayak apa nih kayak pasti akan lebih nungguin kan itu video dibandingkan kayak hotelnya bagus nih gitu. Ya, itu kayak udah biasa banget itu kan tahun 2010 deh gitu kan, udah kayak sekarang. Jadi kayak konten video pendek itu akan lebih diminati untuk di tahun 2022, ya nggak sih? Iya, setuju banget sih Kak dengan 2022 akan banyak diminati konten yang lebih pendek ya, karena kita lihat juga sih yang YouTube tiba-tiba ada short itu kan, itu kan sebenarnya pendek ya. Iya, padahal YouTube sendiri itu buat video panjang kan? Iya, TikTok yang awal kemunculannya maksimal kan 1 menit. Reel yang juga dibatasin cuma 1 menit. Dan kita juga gak bisa lepas kalau sekarang karena ya kita hidup di zaman serba instan ya, dan
mikir aduh ngapain sih gue harus nonton 20 menit kalau intinya aja udah cuma bisa gue dapetin dalam 1 menit. Dan itu yang mendukung perkembangan konten video singkat itu lebih hype sekarang. Ya betul. Jadi menarik nih. Kayak ya itu sedih, balik lagi ke branding perusahaan pun sampai dia menggunakan karyawannya untuk branding perusahaan dia dengan cara bikin video. Apa yang disediakan dari perusahaan itu, misalkan nyediain cemilan, memberikan fasilitas kantornya apa gitu segala macam, kan orang-orang jadi kayak itu gue tertarik kerja di sini gitu. Dan itu tren baru banget sih. Kayak dulu jarang sekali kan perusahaan yang kayak gitu. Mereka kalau gang iklan ya di apa namanya di TV, di koran yang kalau ngomongin di advertising pasti mahal dong. Ya tapi sekarang gimana mereka bisa dapat cost rendah, memanfaatkan kasarnya gitu, memanfaatkan karyawan untuk branding employee mereka gitu, dan terbukti itu lebih efektif gak sih? Betul. Kita bisa sebut lah gitu nama-nama kayak e-commerce besar banyak yang menggunakan karyawan-karyawannya untuk branding, dan itu bisa membuat stigma baru gitu di masyarakat. Kayaknya cara gue kerja di e-commerce ini asik banget deh gitu kan. Dan itu akan menguntungkan dua belah pihak. Oh iya. Tentu aja nggak cuma perusahaannya sih yang kayak perusahaan gue di up terus nih sama karyawan. Tapi karyawannya pun akan timbul rasa bangga. Oh iya benar. Gue kerja di sini loh gitu. Gue dapet fasilitas ini loh gitu ya kan. Dia kan semakin bangga juga untuk perusahaannya, jadi akan menguntungkan dua belah pihak, nggak cuma di satu sisi di perusahaan aja ataupun di karyawannya itu sendiri, enggak, tapi dua-duanya akan saling menguntungkan gitu. Iya benar banget. Oke, nah ini menarik banget, ini baru 2021 nih kan yang sudah terjadi, sudah kita lalui dan kita bisa mengomentarinya. Tapi kalau kita ngomongin 2022 nih kan masih ngawang-ngawang. Iya betul. Ya gimana ya, kira-kira 2022 dengan 2021 yang sudah banyak ide TikTok yang terkenalnya kan hype-nya pas pandemi ya jatuhnya ya. Kan sebenarnya musikali gitu sih, musikali gitu. Yang bawa TikTok. Bawa TikTok dulu ya. Bawa TikTok. Yang musikali apa ya? Ya pokoknya TikTok itulah. Nah, di tahun 2022 kira-kira nih kan tren di media sosial, Instagram, TikTok, YouTube itu kedepannya akan seperti apa, dan ya gimana ya kan ya itu tadi balik lagi. Iya, balik lagi tuh. Video yang lebih singkat, lebih diminati. Terus juga mungkin foto akan cuman jadi pemanis aja. Terus branding tuh akan tetap di media sosial, akan lebih cepat, ya kan? Kayak gitu. Berapa tuh? Udah 3. Branding, foto. Tapi bukan berarti media-media yang lain juga kita karena kita fokus sama video, udah kita bikin video aja ya. Enggak juga sih. Tetap akan beberapa media tuh kayak ya podcast ini sendiri pun orang kan masih banyak yang dengerin. Iya. Kayak orang ngobrol aja gitu di Spotify gitu ya, anggaplah. Orang jalan-jalan, mau me time, mau mental health apalah gitulah. Mental health sambil dengerin podcast. Iya, podcastnya ini HRD Bacot. Iya, healing yang dengerin. Healing. Astagfirullah. Healing. Ya kayak gitu kan. Iya. Kayak podcast juga kayaknya masih bertahan di 2002 untuk orang-orang yang hobi mendengarkan juga kan. Kayak gue butuh insight tentang ini nih, gue harus carinya tentang ini gitu, ya nggak sih? Iya benar, karena bagaimanapun video singkat yang biasa dipotong-potong ya itu kan induknya tetap dari podcast gitu. Atau dari konten-konten yang panjang, nggak dari konten singkat. Karena untuk mendapatkan makna yang dalam ya dalam suatu konten video itu tuh bridging-nya banyak banget, dan itu kan cuma bisa dilakukan dalam satu frame yang sangat panjang. Itu ibaratnya kayak pancingan aja, ibarat tadi kan kita bilang hotel 100.000 murah cek gitu. Terus kalau misalnya kita dalam 30 detik itu kan kita nggak bisa ngasih semuanya ya. Terus kita bisa alihin ke YouTube yang lebih panjang. Atau kita alihin lagi ke blog mungkin, ke tulisan yang untuk yang lebih suka baca dibandingkan lihat video. Kan bisa banget ya kan, kita intinya tuh video itu mungkin bisa jadi bridging untuk suatu hal yang lebih besar ya kan? Oke, berarti ini ada satu hal yang menarik sih Kak, dengan tadi kita ngomongin 2021 dan 2022 tumbuhnya branding di media sosial, dan mungkin akan terus tumbuh ya di 2020 terlepas pandemi entah akan berakhir atau mungkin kita akan hidup berdampingan gitu mungkin lebih tepatnya hidup berdampingan ya karena Omicron udah masuk. Ya, tapi nggak tahu juga kan kejelasannya gimana. Nah, menurut kakak perkembangan kedepannya nih untuk konten kreator kira-kira gimana? Bakal lebih banyak atau justru stagnan gitu-gitu aja? Karena sekarang kan konten kreator tuh salah satu pekerjaan yang diminati gitu. Iya. Influencer, selebgram.
salah satunya balik lagi. Firman titik FZN. Dan Mardia yang asli ada 3 Y-nya. Aduh, jadi kalau menurutku ya, di tahun 2022 ini justru malah akan lebih banyak orang-orang yang lebih tertarik dengan dunia content creator. Mungkin dia nggak ngambil content creator ini sebagai kerjaan utama, mungkin aja ini cuma untuk sampingannya dia. Kayak iseng-iseng aja lah gue bikin konten, ternyata kontennya boom, ternyata kontennya disukain, terus akhirnya malah buat konten lebih banyak disukain dan segala macam. Itu banyak banget yang tahun 2021 kayak beberapa influencer baru, kayak iya kan yang awalnya panas gitu kayak tiba-tiba 2021 kita harus butuh dia deh buat naikin awareness deh kayak gitu kan, kayak who knows gitu, kita nggak pernah tahu selagi kita nggak nyemplung aja gitu. Ya kan, kayak semua orang tuh sekarang bisa jadi content creator ya nggak sih, asal kita ya namanya juga content creator, orang yang buat konten, orang yang bikin konten ya disebutnya apa ya, content creator, content creator ya kan, bukan KOL. Bukan kayak nggak spesifikasi kalau content creator itu minimal followers harus 100.000 atau apa gitu. Kan? Begitu kan dengan influencer kan, influencer kan artinya juga pengaruh, orang yang mempengaruhi. Jadi siapapun kalau lu udah bisa mempengaruhi setidaknya 2 orang aja, ya lu udah bisa lah disebut influencer. Meskipun follower lu katakanlah 2.000 gitu atau 1.000. 2.000 tapi kalau misalkan 10 orang yang udah bisa ikutin kita kan kayak wow. Kita udah berhasil loh influence orang gitu. Dapat berapa persennya itu kan dibanding followernya 100k tapi yang dipengaruhi cuma 1 orang ya kan, itu itu beda itu mah jauh banget. Makanya kayak kita sebagai apa ya, ngelihat tren ini, satu kita ya harus lebih kreatif lagi. Kalau kita nggak bisa berkembang, kalau kita nggak ngikutin zamannya, kita nggak ngikutin trennya, kita akan ketinggalan. Kayak gue pernah dengar Raditya Dika waktu itu pernah ngomong, kayak dia punya beberapa teman saat awal-awal banget kan, Raditya Dika tuh bisa dibilang orang awal kan. Untuk memulai dunia content creator, pokoknya hal-hal di digital gitu, kontenan. Dia bilang pada saat di awal-awal itu dia banyak bertemu orang-orang yang inilah yang setara gitu ibarat sama dia. Tapi sekarang pada kemana gitu? Orang-orang itu nggak mau dengan mengikuti perkembangan zaman. Mereka kayak ya gue di sini, pokoknya gue tuh ya di blog gitu. Gue nggak mau ke yang lain gitu. Terlalu idealis ya. Kita nggak bisa juga kayak gitu. Apalagi digital itu ibaratnya selalu berubah, dan kalau kita gak ikut ya kita tergerus gitu, ditinggalkan. Jadi kalau kita masih mau eksis, mau tetap ada gitu ya, kita mau nggak mau ikutin perkembangannya. Bukan gila-gilaan, tapi ya kita ikutin realita dan faktanya, kita harus terjun gitu. Mau gak mau ya. Kayak TikTok kan yang kayak masih halal gitu. Dulu harus joget-joget kah gitu. Karena terus sekarang TikTok dulu stigmanya kayak negatif, gitu, orang joget. Tapi sekarang gimana, bahkan kita bisa dapat edukasi yang bagus jadi gitu. Kayak dulu pengetahuan tentang HRD itu kan kayak sulit ya. Sekarang kan ada tuh yang sering nulis HRD, workout yang fitness kayak gitu, banyak banget. Bagaimana TikTok bisa berubah yang dulunya stigmanya negatif, sekarang justru positif. Karena orang-orang juga melihat peluang di situ di TikTok gitu. Kayak kita juga udah bisa milih, kita di TikTok mau nyarinya apa, tentang hiburan, tentang edukasi, tentang travel, apa semua kita bisa cari. Atau yang lucu-lucuan gitu kan, banyak banget sih kan. Nah, kayak kita sesuai dengan kitanya juga, kita mau nyari apa gitu. Oke deh Kak, ini mungkin asik banget ya kita ngomongin tren 2021 yang udah berkembang, dan 2022 kita ngomongin kalau ya perkontenannya akan tetap ada dan justru akan tetap berkembang. Dan bukan masalah berkembang lagi, tapi mungkin semua lapisan masyarakat, perusahaan harus gitu melek. Harus melek mau gak mau kalau mereka mau dikenal. Kalau mereka mau tetap eksistensinya. Apalagi sekarang sosmed sudah jadi shortcut gitulah intinya buat kita dikenal, dapet cuan juga ya guys sih. Nah kayak gitu, ini menarik banget sih pembicaraan ini di pagi ini di Bali ini dan di Canggu ya kan, sangat cerah ya. Coba cerah. Matahari bersinar, tapi beneran kok lihat cerah banget kan ya, langit biru yang sebelumnya kita agak pesimis ya waktu datang ke Bali ya. Iya, karena lagi musim hujan kan. Terus juga dengar Bali di Denpasar tuh lagi banjir. Dan waktu itu waktu kita ke bandara kan lagi hujan gede gitu. Jadi kayak ya Allah, ini di Bali dapat gak ya view yang bagus, tapi alhamdulillah ya. Kita memang direstui untuk bekerja di sini. Ya, dan ke Bali juga gitu. Kemarin kita udah lihat sunset ya. Luar biasa memang Bali. Ya, jadi kita rekap lagi nih, apa nih jadinya Kak tren di 2022? Tren di 2022 tetap akan ada tren video singkat, ya kan?
Dan makin banyak perusahaan-perusahaan yang bakal masuk nih ke digital ini ya untuk nge-branding mereka. Tapi mereka gak nge-branding sendiri. Betul. Mereka bakal branding dengan pegawai-pegawainya. Dan pegawainya juga akan branding diri mereka dengan Iya. gua kerja di sini. Dan itu akan menimbulkan kebanggaan bagi dua pihak, perusahaannya maupun pegawainya. Dan buat kalian yang gak mau terjun gitu, karena yang masih idealis pengennya di situ-situ aja, ya mungkin nanti akan tergerus gitu. Harus sadar gitu bahwa kita harus adaptif dan ngikutin tren. Karena bagaimanapun tren di media sosial dan perkembangannya itu berubah sangat cepat. Ya. Kalau kita telat melek dikit gitu, Kita tertinggal. kita tertinggal, dan banyak banget yang jatuh ya. Iya, betul. Itu yang ketiga ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat nggak tahu apa. Bapak terus pantengin media sosialnya Apa Digital dan juga dengerin podcast kita yang lainnya karena banyak banget informasi yang bisa kalian kulik di situ loh. YouTube-nya Kama Digital ada di sini linknya. Cing. Ya kan. Dan jangan lupa follow Instagram kami. Di sini. Ya di sini ya kan. Karena kami Kamarnya di sini. Kamarnya di sini, kita di sini. Tolong Oke. editor. Tolong editor. Senyum-senyum doang. Ini. Edisi spesial Bali. Okay. Harus sama orang spesial. Ya. Oke, terima kasih. Semoga menyenangkan pembicaraan hari ini. Emang menyenangkan sih. Semoga tahun 2022 akan lebih cemerlang dan gemilang. Dan dapat banyak cuan. Juga bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya Allah. Dadah, saya Firman Fauzan dan ini Saya Mardia. sampai jumpa kembali. Bye bye.